Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Ya pun. Selamat siang Sobat Adiaksa dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan saya Novita dan rekan saya Meilita Hasan dalam acara Podcast Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Lampung. Oke. Nah, di bulan ini, bulan Juli ini, kita itu menjelang peringatan Hari Anak Nasional. Nah, iya. punya anak berapa Mbak Melita? Punya anak 3. Masya Allah, tapi masih awet muda nih anak 3 nih ya. Ya. Alhamdulillah saya juga 2. Alhamdulillah. Betul, alhamdulillah. Jadi menjelang Hari Anak Nasional ini kami mengundang narasumber yang luar biasa ini. Luar biasa. Ini bisa dibilang bapaknya anak-anak nih, Mbak. Bapak dan ibunya Bapak dan anak-anak di ibunya Bandar anak-anak. Lampung. Betul. Karena beliau yang mendampingi, yang memberikan pembinaan juga ke anak-anak. Hari ini kami mengundang Bapak Muhammad Nur Sarjana Hukum selaku Kepala Balai Pemasyarakatan Bandar Lampung. Selamat siang Bapak. Selamat siang Ibu semua. Selamat datang di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Hari ini ditemani oleh siapa ini Pak? Kok cantik sekali nih di sebelahnya nih. Saya malah senang ditemani. Iya. Bapak Kebetulan, kayaknya ganteng sendiri. Iya, dikelilingi wanita cantik nih. Wanita cantik nih. kebetulan pada sore hari ini saya ditemani oleh saudari Ibu Rinda Angelina selaku pembimbing kemasyarakatan ahli muda pada Balai Pemasyarakatan Panjua Bandar Lampung. Namanya saja Angel loh. Angel malaikat. Benar, Ya, makanya luar biasa bapaknya memang. makin Luar semangat biasa. ini ya podcast hari ini ya Pak ya. Iya, tadi katanya Bapak ini dari Balai Pemasyarakatan ya, Pak. Siap. Ya. Nih, Mbak Nov, kan podcast ini adalah tujuannya untuk memberikan wawasan ke masyarakat. Kayaknya masih banyak loh masyarakat yang belum tahu apa sih Balai Pemasyarakatan. Iya, Bapas. Bapas. Taunya selama ini lapas, Lapas ya. Ya benar nggak Sobat Adiaksa? Taunya lapas. Tapi kalau Bapas itu apa sih? Nah, kita tanyakan ya kepada yang punya Bapas ini, kepada Bapak Muhammad Nur. Bapas itu apa Pak? Oke ya Bu, mungkin masyarakat luas pada umumnya tahunya kan lapas, rutan, rubasan. Ya. Tapi ada satu lagi itu Bapas Balai Pemasyarakatan. Kebetulan Bapas Bandar Lampung itu kelas 2. Iya. Jadi Balai Pemasyarakatan ini ya salah satu peranata pembimbingan, pengawasan, pendampingan anak yang bermasalah dengan hukum. Nah, memang dari dulu sejak dari dulu sampai ke sekarang ini memang tugas Bapas itu lebih diperluas. Lebih diperluas ya Pak ya. Perlu lagi di samping pendampingan perkara anak, pembuatan penelitian kemasyarakatan anak maupun dewasa Iya. dalam rangka usulan integrasi, juga pengawasan. Pengawasan. Pengawasan terhadap klien-klien yang dijatuhi umpamanya di pidana latihan kerja, pidana pengawasan. Jadi memang sekarang ini tugas Bapak itu lebih kompleks. Tadi kan Bapak menjelaskan bahwa salah satu tugasnya itu membimbing tadi terhadap anak ya Pak ya. Anak yang disebut anak itu siapa saja sih Pak? Ya, anak yang belum berumur 18 tahun. Oh, jadi sebelum dia happy birthday 18 tahun masih anak ya Pak ya. disebut anak. Masih anaknya 17 tahun 11 bulan. 11 Pokoknya bulan. sebelum tiup Iya. lilin belum Itu masih masih anak ya. disebut Dikategorikan anak. anak pada saat melakukan tindak Tindak pidana. pidana, betul. Atau tadi disebutnya anak berhadapan dengan hukum. Iya. Betul. Seperti yang kita tahu nih Mbak Novi, Bapak Iya. di Bandar Lampung ini kan sering itu ya viral. Iya. Perkara-perkara anak. Ya, ada yang tawuran, Betul. ada yang viral kemarin di Lampung Tengah apa Mbak Novi? Itu loh yang minta motor sama ibunya nggak diberi, malah ibunya dibunuh ya. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Iya. Itu kan banyak ya tentang anak ya, padahal mungkin bisa dibilang tadi kata Bapak kan memang usianya masih disebut anak. Akan tetapi mungkin memang
Iya, Perbuatannya. pidananya perbuatannya itu ya bisa dikategorikan sudah pidana ya Pak ya. Iya. Jadi kalau begitu Pak, fungsi ataupun tugas dari PK itu Pak apabila ada perkara anak itu bagaimana Pak? Bisa Pak dijelaskan dari awalnya itu Ya. sampai nanti di persidangan? Pertama-tama tentunya Bapas dalam hal perkara anak tentunya menunggu dulu. Jadi kalau ada nanti permintaan dari pihak kepolisian bahwa tersangka anak ini masih anak bawah umur, mohon dibuatkan penelitian kemasyarakatan dalam rangka bahan persidangan. Oh gitu ya Pak. Jadi PK-PK pada Bapas inilah Bu yang home visit ke lapangan. Jadi mungkin yang ditanya itu lebih luas, mulai dari pranata pada saat anak dalam kandungan, lingkungan sosialnya, lingkungan di mana dia bergaul, lingkungan sekolah. Dari situ nanti bisa dikategorikan kenapa anak ini, penyebabnya apa aja anak kok bisa melakukan ini. Dari situ kita pihak Bapas tentunya melalui sidang TPP dulu rekomendasi apa yang terbaik dengan anak ini. Jadi Yang pastinya yang terbaik Bapas itu menghendaki anak ini kalau bisa nggak jadi dipidana. oh gitu ya Oke. Pak ya. Jadi bisa dijelaskan mungkin ya Bu Rinda ya. Iya. Biasanya rekomendasi dari PK Bapas itu apa saja sih Bu? Ya, jadi kalau rekomendasi itu berdasarkan perkaranya dulu, kita lihat Iya. dulu perkaranya apa gitu. Contohnya Karena misal. misal kalau misalnya dia hanya berantem 351, dia baru pertama kali, mungkin kita bisa sarankan dia diversi atau penyelesaian perkara di luar proses peradilan. Nah, tapi Syaratnya kalau apa itu Bu? Bisa diversi itu. Oke, yang pertama dia ancaman hukumannya di bawah 7 tahun. Kedua, dia baru pertama kali melakukan tindak pidana, bukan pengulangan gitu. Nah, kemudian kita bisa lihat juga keadaan faktor lingkungannya, mendukung tidak gitu. Apabila mendukung, kita sarankan untuk diversi, penyelesaian perkara di luar proses peradilan gitu. Faktor yang mendukung lingkungan. Iya. Lingkungan apa? Yang bagaimana? Yang Misalnya mendukung tempat itu? tinggalnya, Kalau misalnya tempat tinggalnya, misalnya masyarakat, pemerintah setempat atau tetangganya gitu mendukung untuk misalnya anak itu berubah menjadi lebih baik lagi. Karena kita juga ada surat atau data dukungnya. Data Ya. dukungnya yang ditandatangani oleh pemerintah setempat atau masyarakat di tempat sekitar. Tidak meresahkan masyarakat, misalnya dia di lingkungannya. Berarti anak ini masih bisa dibina dan otomatis masih bisa kita arahkan untuk menjadi lebih baik lagi gitu. Jadi tidak semua proses itu harus dengan penjara-penjara itu adalah ya upaya terakhir dalam hukum ya. Ya apabila anak itu memang tidak bisa dibina lagi, maka kita rekomendasikan penjara. Oke, Begitu. berarti pidana itu ultimum remedium Iya begitu benar, ya Mbak Novi ya. benar sekali. Tadi upaya yang rekomendasinya pembinaan Iya, begitu. Terus pembinaannya tuh pembinaan yang seperti apa sih Mbak? Oke. Sebenarnya kita ada kerjasama dengan beberapa Pokmas Lipas ya, kemudian juga APH terkait. Nah, jadi kalau misalnya dia butuh pembinaan di lembaga, berarti kita bisa gunakan di LPKS, Insan Berguna, kalau di Bandar Lampung. Kemudian dia misalnya butuh tempat rehab, berarti kita kerjasama dengan ada BNN, Kalianda kita kerjasama. Nah, jadi tergantung juga kita lihat dulu situasi dan kondisinya. Anak ini butuhnya apa? Jadi tidak semua anak itu semuanya sama tahap pembinaannya. Ada misalnya dia Beda-beda butuh, ya. misalnya dia mencuri atau maling, berarti dia butuh keterampilan, butuh skill agar supaya apa? Supaya dia tidak mencuri lagi. Kalau misalnya dia ada skill, ada keterampilan, berarti dia nanti bisa upaya nyari uangnya dari Iya, sana. dia Gitu. bisa menghasilkan uang Menghasilkan sendiri, uang sendiri. karena Bisa. mungkin karena kebutuhan. Iya benar. ya. Sehingga harapannya tidak lagi melakukan Iya, benar. tindak pidana Iya, benar begitu sekali. ya. Dan menjadi lebih baik Betul. tadi ya. Anak-anak itu menjadi lebih baik gitu ya. betul. Ini ya, kan kita tahu sendiri ya, netizen Indonesia ini kan ya kalau kita baca Iya, benar sekali. di media sosial kadang jujur geram loh. Iya. Ini Iya. saya mewakili netizen juga Iya. ya. geram ya seperti yang tadi ini ya Bu Rinda selaku PK Bapak sampaikan ya. Kadang ada tadi kan pilihannya ya, rekomendasinya ada yang dikembalikan ke orang tua, Benar. ada yang ke LPKS, ada yang direhab, ada yang tadi pelatihan kerja Iya, ya Pak ya, iya. atau ada juga Berarti yang ya, pidana. Pidana tuh penjara. penjara itu sudah Upaya yang terakhir Iya. gitu. Padahal tadi kan kadang yang saya sampaikan tadi memang dia usia anak, Iya. tapi kadang kenakalannya itu kan luar Luar biasa biasa. gitu kan.
Nah, menanggapi hal tersebut bagaimana itu? Kita lihat dulu dari sisi mana dulu kita melihatnya ya, karena kita lihat dulu dari psikologisnya. Kenapa Ya. sampai anak itu melakukan tindak pidana? Mungkin kelihatan dari luar itu, oh anak ini seorang pembunuh, seorang ini. Tapi kita tidak tahu kenapa dia bisa seperti itu gitu. Jadi kita juga harus lihat faktor atau latar belakang kenapa dia bisa melakukan tindak pidana itu dulu. Kalau memang itu misalnya dari diri dia sendiri dan dia punya motivasi, mungkin seorang PK itu bisa rekomendasikan langsung pidana penjara. Tapi kalau seandainya dia mengalami traumatik atau dia juga pernah misalnya mengalami hal-hal psikis yang dia misalnya dapat dari orang tuanya, sering dipukul sama orang tuanya sehingga dia menimbulkan dendam di hatinya. Nah, itu mungkin bisa kita gangguan di kejiwaannya. Berarti kita bisa obatin dulu di kejiwaannya. Jadi setiap orang tuh melakukan hal itu pasti ada sebabnya gitu. Jadi kita tidak bisa misalnya langsung ini kamu bersalah, kamu harus dihukum. Tidak seperti itu. Jadi kita harus memang gali data, terus kita dapat dari dari teman-temannya bisa. Terus biasanya kalau psikolog itu dia gunakan gambar atau segala macam untuk mengetahui bagaimana psikologis anak gitu. Jadi PK ini mirip-mirip lah sama psikolog juga harus mengetahui itu gimana kelakuan anaknya. Harus Iya, benar. sabar. Iya, benar sekali. Membuat Betul, betul. litmasnya tadi saja Ya. sampai harus bertanya kepada lingkungan sekitar. Betul, analisanya dalam Iya, benar ya. sekali. Kondisi psikologis, kondisi lingkungan. Bahkan sejak lahir tadi kan Iya, disampaikan Iya. ya. Jadi apa sih yang mempengaruhi anak ini gitu ya? Iya, Karena betul. bagaimanapun juga anak itu kan memiliki hak-hak ya, Iya, benar. berhak untuk dilindungi Iya, sehingga untuk dilindungi. memang undang-undangnya pun berbeda. Ada Betul. Perlakuan khusus. Bu, ya. Secara perlakuan khusus diatur ya, Pak ya. untuk anak yang berhadapan dengan Betul. hukum, ada undang-undang sendiri yaitu Undang-Undang Sistem Peradilan Peradilan Pidana Anak. Dan untuk anak yang menjadi korban pun Ya, ada Undang-Undang juga. Perlindungan Anak. Anak. Diatur Anak-anak secara khusus. memang luar biasa pemerintah memberikan perlindungan Iya, ya. iya. Hukumannya itu bagaimana Bu kalau yang untuk pidana tadi? Yang untuk pidana penjara. Ya. Jadi Apakah sama orang dewasa? ya tidak berbeda karena hukuman anak ini setengah dari hukuman orang dewasa. Misalnya orang dewasa ancaman hukumannya 7 tahun, berarti anak ini cuma 3,5 tahun gitu. Jadi dia tidak sama dengan orang dewasa, setengah dari orang dewasa. Walaupun misal di bareng-bareng ya. Ya, Kan bareng-bareng kadang dengan tersangka ada dewasa. Nyuri ya, Ya. nyuri atau misalnya kayak tawuran. Iya, benar. Tawuran ternyata mungkin ketika nyuri itu anak ini bareng-bareng nih sama kawannya, tapi ternyata kawannya sudah 19 tahun. Iya, benar. Dia baru 17 tahun. Itu gimana nanti? Ya, itu tetap beda perlakuannya. Bukan kita salahin kenapa dia lahir duluan ya. Bukan, karena memang dalam hukum kita ancaman yang sudah dewasa sama belum dewasa itu berbeda. Walaupun perbuatannya Berbeda. sama. Walaupun perbuatannya sama. Sama-sama nih. Iya. Mungkin benar. bisa jadi yang Benar. muda ini malah lebih kuat jebol Iya. pinggangnya ya kan? Kejahatan yang dilakukan berjamaah ya. Benar-benar sekali. Tapi ya begitu, hukum kita sudah mengatur bahwasanya ancaman anak itu di bawah setengahnya dari hukuman orang dewasa. Cuma Tapi kan setengahnya. biasanya itu ada maksimal dan ada minimal, ya kan? Nah, jadi mungkin kalau dia memang berat apa yang sudah diperbuat dia, mungkin jaksa atau itu bisa mengambil yang dari maksimalnya tadi. Misalnya dia 7 tahun, berarti kan kalau anak 3,5 tahun. Mungkin ya 3,5 tahun itulah yang jadi ini. Tapi kalau buat anak-anak itu udah berat 3,5 tahun itu. Oke. Karena mental fisik itu di dalam LPKA itu berbeda sekali. Biasa kan kita tinggal sama orang tua, ini harus ngejalanin semuanya sendiri. Belum lagi dari statementnya masyarakat ke kita. Nah, untuk mengubah statementnya masyarakat itu terhadap anak ABH itu sangat sulit. Oh, dia mantan ABH, janganlah. Nah, seperti itu tuh yang sulit gitu, Oh, iya, stigma iya. masyarakat ya jadinya. Ada Takutnya malah menimbulkan Teori trauma labeling. ya. Iya, benar. Nanti malah berbagi ilmu pas dia di penjara. Akhirnya dia share dari ya pencuri ilmu kejahatannya naik dong, meningkat gitu naik ya. level dia. Oke. Iya, Nah, jadi kan mungkin masyarakat dan sobat Adiaksa kan belum paham Pak, mungkin tahu selama ini loh dia ini bareng-bareng nyurinya. Iya. Yang itu sudah bebas, yang lainnya Iya. belum. Iya. Seperti Gitu. maaf yang sekarang lagi viral kan kasus Vina itu Iya, ya. benar. Temennya ada yang masih ditahan, yang siapa Saka ya. Saka. Saka sudah keluar. keluar. Padahal itu tadi kan perbuatannya sama, Iya, dilakukan bersama-sama dikarenakan dia masih dilindungi oleh undang-undang itu tadi oleh pemerintah kita Betul, ya. iya. Nah, Mbak Nov, saya nih jadi penasaran loh tadi terkait dengan litmas ya. Tadi kan rekomendasinya beda-beda ya. Benar.
Nah, kemudian klasifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh ABH seperti apa? Yang rekomendasinya itu adalah pidana penjara. Ya, biasanya kita itu kayak perlindungan anak. Nah, perlindungan anak tuh jarang yang kita rekomendasikan, misalnya dia pemerkosaan atau dia kalau bullying masih lah ya nggak pidana penjara. Tapi kalau misalnya pemerkosaan terus dia melakukan hubungan suami istri, itu biasanya kita pidana penjara. Dan satu lagi pembunuhan. Nah, biasanya itu pidana penjara kalau pembunuhan. Yang sering itu perlindungan anak dan pembunuhan. Rata-rata kalau kasus yang ada di Bandar Lampung ini sekarang ini lagi marak-maraknya sajam tadi, senjata tajam. Iya, betul. Senjata tajam, benar. Sekali kita kasih rekomendasi pelayanan masyarakat, besoknya lebih banyak lagi. Masanya ya. Kawan-kawannya dengar Iya, benar. ini kok cuma dipulangin. Iya, benar. Nah, Nanti besok bisa gas lagi. nah itu tuh bagaimana kemudian tidak ada efek jerah begitu ya, benar. menghapuskan statement itu bagaimana kemudian Ya, dari Bapas ini? setelah misalnya kita lihat di lapangan dia tidak berubah, tapi kalau yang kemarin-kemarin nggak tidak mengulang lagi, tapi kebanyakan nih yang baru-baru. Jadi kalau misalnya resiko dia pidana penjara, satu anak itu masih sekolah harus keluar dari sekolah, itu yang sangat kita sayangkan, ya kan. Jadi rata-rata itu kalau untuk senjata tajam itu rata-rata anak sekolah. Iya. Ya, anak sekolah karena faktor ikut-ikutan atau karena gengsi ya. Karena kan kalau Kadang-kadang juga tawuran kan antar pelajar. Ya, benar. Cuma aduh. Ejek-ejek. Ejek-ejekan. Iya. benar Kalau sekali. kata orang Lampung, piil. Iya benar, piilnya tinggi ya orang Lampung. Piil itu cuma ada di Bandar Lampung atau di Lampung Di saja Lampung ya. Ya, wah luar biasa ya hari ini kita Iya, dapat wih. ilmu dari Betul. Bapak dan Ibu PK Bapas ini ya, yang luar biasa, ternyata luar biasa, ini sabar betul ngadepin Betul, anak-anak ini. iya. Nah, Ini Pak ya, harapan Bapak nih sama Ibu ya terhadap anak-anak di Indonesia ini Pak, untuk kan kita tahu ya Pak, anak-anak ini kan generasi penerus kita Pak nantinya Iya, ya, generasi kita pasti akan emas. menua. betul, anak-anak inilah yang akan harapan kita kan, anak-anak ini akan menggantikan melanjutkan ya Iya. cita-cita bangsa Indonesia. ini. Apa Pak? Jadi harapan Oke. kita Bu, khususnya kami dari Bapak Bandar Lampung, berupaya sebisa mungkin anak itu jauh dari hukum, dari penjara gitu Bu. Harapan kita itu Bu. Secara umum Bapak itu berusaha menjauhkan anak dari penjara. Artinya apa? Penjara itu memang ada upaya terakhir. Karena anak-anak ini kan merupakan generasi penerus kita. Iya. Jadi memang dari awal pemerintah pun turut hadir, mikir anak. Sekarang adanya lah khusus lapas anak. Kenapa? Kalau digabungkan dari penahanan aja Ibu mungkin udah tahu kan beda, tidak boleh satu dengan dewasa. Malah dia jadi belajar, malah lebih pintar nanti keluar dari lapas. Itu mungkin harapan dari kami pihak Bapak Su. Mungkin. Dan Bu Rinda Bu. Oke, anak itu ibarat kertas putih. Nah, bagaimana kalau kita Berwarna. mencoretnya bagus, dia akan menjadi bagus. Tapi kalau kita mencoretnya jelek, otomatis dia akan menjadi jelek. Tetap semangat anak Indonesia dan maju terus. Luar biasa. Terima kasih Pak Muhammad Nur dan Ibu Rinda untuk waktunya dan untuk ilmunya juga untuk masyarakat dan Sobat Adiaksa dimanapun berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.